Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang tulus dari hati nurani kita, karena Allah lah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat sehat, nikmat afiah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari penyakit-penyakit, dijauhkan dari fitnah-fitnah, dan juga nikmat iman, nikmat Islam yang dengannya alhamdulillah kita masih dimudahkan beribadah kepada Allah, serta nikmat-nikmat yang lainnya, yang kesemua nikmat itu satu kata untuk kita lakukan adalah kita bersyukur dan menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya, menunjuki jalan bagi kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali alhamdulillah dalam bahasan berkaitan dengan upaya kita mentazkiyah, mensucikan jiwa kita dari akhlakul madhmumah, dari akhlak-akhlak yang buruk, dan kemudian yang kedua menghiasi setelah itu dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Dua hal itu adalah proses dari tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan jiwa dari segala kekotoran, maksiat, pelanggaran, kemudian mengisinya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Dan inilah isyarat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Maka barang siapa yang pertama mengingkari yang namanya taghut, sembahan-sembahan selain daripada Allah, karena asal muasalnya maksiat itu dari mereka, ya. Kemudian wa yu'min billah, setelah disingkirkan itu taghut, dienyahkan itu taghut, maka apa? Wa yu'min billah, kita isi dengan apa? Keimanan kita kepada Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang teguh dengan tali yang tidak akan pernah putus. Inilah syarat iman yang kuat begitu, iman yang sahih begitu, dan imannya para sahabat demikian, ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Dalam akhir dari surat Al-Fat itu Allah katakan apa? Tentang sahabat-sahabat Nabi,
tidak akan kalian jumpai, tidak akan kalian temui satu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Rasulnya, dia akan apa? Bergandengan tangan dengan apa? Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya orang yang beriman itu mengingkari taghut dan dia beriman kepada Allah saja. Nah, inilah upaya dari kita mentazkiyah apa? Diri kita. Yaitu sekali lagi apa? Menyingkirkan segala akhlak-akhlak yang mazmumah, yang buruk. Entah itu sombong, riya, maksiat, ujub, ya. Kemudian kita isi dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Entah itu apa? Jujur, kemudian amanah, menyampaikan dan seterusnya. Maka ini berhasil kalau ada dua hal ini di dalam proses tazkiyatun nufus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahasan kita insyaallah taala nanti ada kaitannya dengan persiapan Ramadan kita. Di antara upaya yang harus kita lakukan ketika kita mentazkiyah diri kita adalah apa yang dinamakan sebagai at-taubah wal istighfar. Harus ada upaya dalam diri kita untuk senantiasa sering beristighfar dan sering bertaubat. Karena Allah Ta'ala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurar rahima. Kata Allah SWT, Allah cinta tuh kepada orang yang senantiasa taubat. At-tawwab kata para ulama artinya kathratut taubah. At-tawwab itu artinya yang sering, yang selalu melakukan apa? Taubat. Enggak sekali dua kali, enggak 10 20, enggak, tapi terus menerus melakukan taubat. Ini Allah cinta nih sama orang yang seperti ini. Allah apa? Cinta dengan orang yang sering bertaubat. Enggak sekali dua kali, enggak 10 20 kali, enggak. Dan kemudian wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang yang apa? Bersih, suci. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kata-kata tawab di situ, taubat di situ, ya, menunjukkan sesuatu yang berasal dari dalam. Orang yang senantiasa mensucikan jiwanya dari dalam dengan taubat, ini Allah cintai. Kemudian kata-kata mutatahhirin itu yang dari luar. Orang-orang yang sering berwudu, nampak, itu Allah suka kepada. Orang-orang yang sering membersihkan badannya dengan mandi, Allah suka itu. Dia datang ke masjid, datang menghadap Allah dalam kondisi bersih. Dan Nabi kita SAW setiap kali sholat beliau pasti bersih badannya, yang nampak. Jadi dua hal ini diisyaratkan oleh Allah Ta'ala. Allah cinta kepada orang yang berupaya membersihkan dirinya yang nampak maupun terlebih lagi yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam jiwanya dibersihkan. Dua-duanya ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan taubat, kita fahami bahwasanya yang disebutkan sebagai kata taubat itu, ya, disebutkan oleh para ulama artinya apa? Kembalinya seorang hamba kepada Allah. Kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan meninggalkan jalannya orang-orang yang dimurkai, meninggalkan bi'ah yang sesat, lingkungan-lingkungan yang sesat. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, fafirru ilallah. Maka kembalilah kalian, larilah kalian kepada Allah. Ini namanya taubat, ya. Dan taubat itu Bapak Ibu, itu perkara yang memang sekali lagi tadi sudah sampaikan, dicintai oleh Allah. Dan Allah tahu makhluknya yang bernama manusia. Dia pasti tidak bersih semuanya, karena memang sifat manusia itu memang terletak di dalam jiwanya ada hal-hal yang baik dan juga ada hal-hal yang buruk. Ketika Allah SWT memberikan gambaran kepada kita dalam surah Asy-Syams, kata Allah, fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa setiap kita. Kami ilhamkan dua hal, enggak satu, dua hal. Memang itulah ciptaan manusia. Maksudnya ciptaan yang ada pada manusia. Ya, tidak seperti malaikat atau bahkan tidak seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia itu unik. Salah satu keunikannya, Allah ilhamkan kepadanya dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yaitu al-fujur, tarikan-tarikan hawa nafsu yang jelek, dan juga at-taqwa, ketakwaannya. Jadi dalam jiwa kita secara fitrah pasti ada itu dua hal yang senantiasa bertarung. Ya, fitrah tauhidnya dengan godaan nafsunya. Kalau malaikat ciptaannya nggak ada nafsu, ya, tidak ada apa? Nafsu. Tapi manusia Allah ciptakan itu ada nafsu yang baik atau ada nafsu yang apa? Yang buruk. Ya, ada tarikan-tarikan yang ditarik oleh apa? Syaitan, dan juga ada tarikan yang ditarik oleh para malaikat. Dua ini selalu bertempur setiap saat, setiap hari, dan itu ada pada diri kita. Oleh karena itu setiap kita itu ada qarinnya. Setiap kita ada apa? Qarinnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya qarin dari malaikat maupun qarin dari apa? Dari jin. Itu senantiasa bertarung. Cuma siapa nanti yang akan apa? Yang akan lebih kuat. Tergantung kepada arah mana dia manusia ini memilih. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha sayang kepada kita, Allah katakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan memilih jalan ketakwaannya. Wa qad khaba man dassaha, tapi rugi, Allah berikan peringatan, rugi orang yang justru memilih jalan kefujurannya. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking sayangnya Allah kepada makhluk ciptaannya yang bernama manusia, ketika manusia itu apa? Jatuh mengikuti hawa nafsunya, jatuh melakukan maksiat kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala utus utusan-utusannya, rasul-rasulnya, mengembalikan lagi mereka ke jalan yang benar. Allah turunkan apa? Suhuf-suhufnya. Allah turunkan apa? Ayat-ayatnya, wahyu-wahyunya, kitab-kitabnya, dalam rangka mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali lagi, ada yang kekeh dengan kefasikannya, tapi ada yang komitmen dengan kebenarannya. Ini hal yang terjadi. Ya. Jadi kita mesti apa? Mesti fahami, dalam diri kita tuh pasti ada yang begitu. Ya. Kayak ketika kita lagi duduk begini, masya Allah, ya kan? Bagaimana kita tidak termotivasi untuk apa? Dekat dengan Al-Quran, rindu dengan nasihat, terbayang pada kita apa? Surga. Sebagaimana hal ini pernah diceritakan oleh siapa? Sahabat Nabi SAW. Ya, siapa itu? Hanzalah. Ketika Hanzalah mengatakan kepada Abu Bakar, nafaqah Hanzalah, Hanzalah sudah munafik, Hanzalah sudah munafik. Abu Bakar mengatakan, subhanallah, madza taqul? Apa yang kau katakan? Ma indaka? Apa yang terjadi padamu? Bagaimana tidak Hanzalah munafik? Hanzalah ketika berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu seakan-akan masya Allah surga ada di hadapan Hanzalah. Segera Hanzalah ingin memasukinya. Tapi ketika keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan dunia, dengan apa? Pasangan, dengan anak-anak, dengan usaha, Hanzalah lupa lagi. Itu saja terjadi pada siapa? Terjadi pada siapa? Sahabat yang notaben sudah Allah ridhoi mereka. Ya, sudah jelas-jelas statusnya surga buat mereka, masih terjadi begitu. Apalagi dengan siapa? Dengan kita yang bukan siapa-siapa. Allahul musta'an. Ya.
Artinya tantangannya berarti lebih apa, Bu? Lebih berat. Sahabat yang imannya itu nggak ada yang bisa mengalahkan iman para sahabat. Seluruh peradaban manusia nggak ada. Masih merasakan begitu. Apalagi kita yang bukan sahabat. Sahabat yang ketemu dengan Nabi, yang kalau melihat wajah Nabi, Masya Allah, kerinduannya luar biasa. Kalau lihat wajah Nabi, atau bahkan apa berpelukan dengan Nabi, atau cium tangannya Nabi, coba antum merasakan. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Nabi? Betul apa tidak? Iya. Itu sahabat yang ketemu dengan Nabi loh, yang mendapatkan wajangan langsung dari Nabi, yang melihat akhlak Nabi, yang melihat keberanian Nabi di medan perang. Itu masih merasakan demikian. Apalagi kita yang gak ketemu dengan Nabi. Kita hanya membayangkan Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pasti kita merasakan. Cuma ada syariat taubat. Ketika kita merasakan, Bapak Ibu, dosa-dosa kita kemudian atau nafsu kita mengajak kita kepada keburukan, jatuh lagi kita, maka Allah menyediakan dan Allah mensyariatkan yang namanya apa? Taubat. Bahkan kata para ulama, itulah kenapa di antara nama-nama Allah ya adalah At-Tawwab. Nama-nama Allah adalah Al-Ghafur. Seandainya maaf itu tidak ada, Masya Allah, Fasubhanallah, Maha Suci Allah. Ya. Artinya Allah menerima tuh, menerima orang-orang yang jatuh mengikuti hawa nafsunya, kotor lagi dirinya dengan maksiat. Ketika dia sungguh-sungguh kembali kepada Allah dengan meninggalkan jalan yang dimurkai, jalan orang-orang yang sesat, maka Allah terima taubatnya. Ya. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, bertaubat dari dosa dengan cara kembali kepada yang maha menutupi aibnya, yang mengetahui perkara gaibnya. Itu berarti apa? Bertaubat. Ya, menurut beliau. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya berkaitan dengan apa? Amalan ini atau syariat taubat ini. Ya. Disebutkan kata taubat di dalam Al-Qur'an beserta hal yang terkait dengan taubat. Maksudnya turunan-turunan dari taubat itu Allah menyebutkan apa? Lebih dari 85 kali di dalam Al-Qur'an. Itu banyak apa enggak? Itu menunjukkan betapa apa? Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Ya, 85 banyak apa tidak? Banyak, Pak. Coba kalau cuma sebutin apa? 1, 2. Tapi ini apa? Sampai lebih dari 85 kali menunjukkan bahwasanya apa? Allah suka tuh kepada orang-orang yang tawwabun, orang-orang yang sering bertaubat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha ayat yang ke-82. Allah katakan, "Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Wa inni, sesungguhnya aku, kata Allah, laghaffar, betul-betul apa? Memberikan ampunan. Liman taba, bagi siapa saja yang bertaubat kepadaku. Jadi janji Allah nih. Janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat pasti mendapatkan ampunan. Orang yang bertaubat pasti apa? Mendapatkan ampunan. Ya. Sama seperti doa. Ya, hukum asalnya doa pasti apa, Pak? Pasti apa, Bu? Dikabulkan. Udah pasti tuh. Sama hukum dasarnya orang yang bertaubat pasti diterima. Cuma kadangkala seseorang itu kadang nggak sadar memberikan mawani'nya, memberikan barriernya, penghalangnya, temboknya, sehingga apa? Doanya belum terkabul, bukan nggak dikabul, belum terkabul. Begitu pula taubatnya belum diterima. Karena kadang kita sendiri yang membuat barrier tadi, tembok tadi, penghalang tadi, al-mawani'nya tadi. Ya. Padahal apa? Hukum dasar taubat diterima oleh Allah. Wa inni laghaffarun. Sesungguhnya aku benar-benar. Di situ lamnya lam taukid.
penegasan dari Allah. Benar-benar apa? Maha pengampun. Liman taba wa amana wa amila salihah. Bagi siapa saja yang bertaubat kemudian beramal soleh, ya, bagi bertaubat yang beriman lagi beramal soleh. Tsumma tada, kemudian apa? Dia tetap di dalam apa? Petunjuk. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat pasti mendapatkan ampunan. Dalam ayat yang lainnya di surah Al-Baqarah contohnya, di ayat yang ke-222 Allah Ta'ala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai. Jadi orang yang bertaubat mendapatkan apa? Kecintaan siapa? Rabbul Alamin. Ya. Ibu-ibu kalau mau mendapatkan cintanya Allah, banyak amal yang bisa dilakukan. Salah satunya apa? Taubat. Salah satunya apa? Taubat. Ya. Jadi jangan pernah kita meremehkan taubat. Apalagi kita tahu bahwasanya apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, kita ini orang yang sering berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam pasti apa? Pasti berbuat salah. Tapi ingat, hadisnya jangan dipotong di situ. Ya. Kata Nabi SAW, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang apa? Berbuat salah. Lihat bagaimana ya? Nabi itu sampai apa? Menyebutkan orang yang salah pun masih baik. Orang yang salah pun masih apa? Baik. Siapa orang yang sebaik-baik berbuat salah? Yang bertaubat, yang kembali. Ya, kembali ke jalan Allah, meninggalkan tadi jalan yang sesat, lagi jalan yang apa? Yang dimurkai. Dia kembali, itu yang dicintai. Berarti apa? Ada isyarat bahwasanya apa? Setiap kita pasti berbuat salah. Enggak ada yang maksum. Di sini ada yang namanya Pak Maksum, ada enggak? Bu Maksum ada di samping? Enggak ada. Maksum. Dulu saya pernah punya kepala sekolah dulu waktu SMA, namanya Maksum Habibi. Waduh, ya kan? Tapi Presiden Habibie pun nggak maksum, ya. Baru setahun atau 2 tahun langsung didemo, ya. Kita nggak maksum, nggak bersih, nggak. Pasti kita berbuat salah, ya. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan sindiran. Dengan apa namanya, walaupun istilahnya dengan perkataan nggak ada, tapi dengan apa namanya, body apa itu, body language, benar apa tidak? Apa bahasa kita? Hah? Ya kan kadang ada orang yang nyakitin tapi dengan body language kan? Ya ada, walaupun kata-katanya nggak terucap, ya. Bayangin aja, kita kasih salam misalnya assalamualaikum, dia kagak jawab langsung berpaling, nah itu juga kan sakit. Padahal kita nggak punya salah sama dia. Ya, mungkin tiap hari tuh kita begitu. Mungkin tiap hari kita begitu, tanpa sadar. Tapi rahmannya Allah, rahimnya Allah menyediakan sarana syariat bertaubat. Ya, bahkan dalam hadis qudsi itu disebutkan apa? Allah ketika Rasulullah SAW gambarkan ada seseorang yang kehilangan apa? Barang dagangannya, yang dengan barang dagangan itu hartanya dia. Saking banyaknya, beberapa kendaraan hilang tiba-tiba. Ketika dia lagi istirahat, kelimpungan dia kemana, kesana kemari, kemudian dia cari sampai lelah, dia balik lagi ke tempat semula, tertidur dia, pas dia mendusin, tersadar. Kemudian apa? Barangnya udah ada lagi. Girangnya luar biasa. Kata Nabi, girangnya apa? Luar biasa. Dia udah capek-capek nyari, barangnya hilang, sampai dia kelelahan, tertidur di tempat apa? Pohon itu. Pas dia sadar, tiba-tiba barangnya udah ada lagi. Gembiranya luar biasa. Saking gembiranya, dia berdoa, terima kasih ya Allah, Engkau adalah apa? Hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kebalik dia. Saking apanya tuh? Apa kata Rasulullah SAW? Allah
lebih girang, lebih senang kepada seorang yang dia berbuat maksiat tapi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari kegembiraan orang itu. Nah, di situ titiknya tuh. Titik pelajaran itu di situ. Ya, Rabb kita memang maha sempurna, lebih segalanya. Oleh karena itu ada pesan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita berputus asa di dalam apa? Rahmat Allah, enggak boleh. Yang ada justru bertaubatlah engkau. Engkau berbuat dosa lagi karena engkau mengikuti hawa nafsu, mengotori jiwamu lagi. Kemudian engkau ingat, aku kembalilah kepada aku akan terima taubatmu. Begitu janji Allah. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan ampuni sepanjang apa? Kita masih hidup, sepanjang ruh masih ada di badan kita. Sepanjang matahari belum terbit dari sebelah barat, taubat masih diterima. Ya, memang musuh-musuh kita itu nggak bakalan diam dia. Terus saja itu setan, ya kan? Dan semua lapisan. Sebagaimana dalam kitab apa? Talbis Iblis, kalau kita baca itu, kata Alimah Ibnul Jauzi, semua tuh bukan yang awam saja, tapi yang punya kedudukan digoda. Bukan sekedar orang yang jahil saja, tapi alim ulama digoda. Bukan orang yang miskin saja digoda, tapi yang kaya pun digoda. Semuanya itu apa? Mendapatkan godaan dari apa? Musuh-musuh kita. Karena memang apa? Mereka itu tugasnya menggoda. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka kata Allah apa? Sikap kita, ketegasan prinsip kita, fattakhidhuhu aduwwa, ambil, jadikan dia sebagai apa? Musuh. Jangan pernah bermain-main. Tapi jadikan dia sebagai apa? Musuh. Karena apa? Langkah-langkahnya luar biasa banyak. Ya, kepada siapa itu? Kepada semuanya. Ya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah At-Tahrim ayat 8, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuh. Taubat yang apa? Yang tulus, yang bersih. Di sini ada pelajaran berikutnya. Taubatnya jangan taubat apa? Yang dimain-mainkan, atau bahasa sering kita dengar taubat sambel, pedas sesaat, gitu kan? Enggak, tapi yang nasuh, yang betul-betul tulus. Berarti yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul taubatnya diterima adalah taubatan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu tidak rahasia hati kita? Tahu tidak? Tahu. Kita mempermainkan Allah itu tahu. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan kata taubat dan mempermainkan taubat. Kalau betul-betul kita karena tergelincir karena kebodohan kita, karena nafsu kita, kemudian kita ingat kepada Allah, maka kita taubat kepada Allah dengan betul-betul taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum. Dengan taubat itu semoga Allah menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kalian dan menutupnya. Ya. Jadi yang diinginkan dari taubat itu taubat yang apa? Yang nasuh, yang tulus, yang bersih, yang ikhlas. Ya, bukan taubat yang kacangan, taubat yang sambelan. Enggak, tapi yang betul-betul. Ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya kita bacakan dulu, ya. Di surah Al-Baqarah 160 Allah katakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim, kecuali orang-orang yang apa? Yang tabu, bertaubat, yang kemudian wa aslahu, melakukan perbaikan, wa bayyanu, dan apa? Menerangkan kebenaran, fa ulaika atubu alaihim, mereka itulah yang aku terima taubatnya. Di sini ada pelajaran apa? Setelah taubat
Sama seperti ayat mana tadi? Ayat di dalam surah Toha tadi, ya. Setelah taubat apa? Lakukan kebaikan. Berarti itu ciri dari taubatnya seseorang, dia apa? Diterima. Ya. Artinya taubatnya bukan sekedar di lisan, tapi kemudian dia wa amila solihan. Bahkan kalau di bahasa di sini adalah apa? Illal ladzina tabu wa aslahu. Setelah dia taubat wa aslahu, kemudian dia memperbaiki diri. Nah, dari dalil-dalil inilah yang kemudian melahirkan pengertian yang disebut taubat diterima itu manakala memenuhi beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama kita. Dari dalil-dalil Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Apa itu? Orang yang taubat nasuha yang diterima di sisi Allah, satu jelas dia apa? Wajib beristighfar, minta ampun dengan ucapan astaghfirullah atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia mengucapkan apa? Permohonan ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, permohonan ampunnya itu disertai dengan apa? Rasa penyesalan karena telah apa? Mengikuti nafsunya. Astaghfirullah. Jadi bukan sekedar kemudian dia ucapkan di lisan, tanpa direnungi di dalam hati, ada penyesalan. Harus ada apa? Syarat yang kedua, an-nadam, penyesalan. Kenapa jatuh lagi? Astagfirullahaladzim. Kenapa saya berbuat begini? Ya Allah, aku mohon ampunan dari. Nah, ini syarat, dua syarat diterima nih. Kemudian yang ketiga apa? Berjanji enggak bakalan apa? Balik lagi mengerjakan perbuatan itu. Tadi sudah sebutkan tuh. Ya. Taubat itu adalah kembalinya seseorang, kan gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa? Jalan-jalan yang buruk, jalan-jalannya orang yang sesat. Nah, ditinggalkan, udah selesai. Kalau ada seseorang yang berbuat apa? Dosa, zina misalkan, masih adakah kemungkinan dia terima atau dia bertaubat? Masih, silakan. Tapi dengan catatan sudah selesai. Ya. Kalau dahulu mungkin ada seorang wanita, naudzubillah min dzalik, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan hina seperti itu, kemudian dia dapat hidayah, kemudian dia bertaubat, maka tinggalkan tuh pekerjaan itu, walaupun itu menggiurkan. Udah selesai. Jadi wanita yang terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tutup auratnya. Kalau kemarin ngablak auratnya terbuka, maka sekarang tutup tuh. Masa lalu biarkan, tutup, selesai. Nggak perlu diungkit-ungkit. Ya. Kan banyak orang yang begitu kan? Banyak. Yang dulu pekerjaannya apa? Menjual diri. Atau dalam istilah apa dulu kita itu suka di apa? Jadi kupu-kupu apa? Malam. Ibu-ibu tahu dia ya. Astagfirullah. Pernah ketemu kali ibu-ibu? Kupu-kupu nggak malam kali, siang. Saya dulu di Medio 85 kalau tidak salah, 1985 ya. Saya sudah dakwah itu di Sungai Bambu, Jakarta Utara. Termasuk di sekarang jadi Masjid Islamic Center Jakarta Utara. Itu dulu tahu tempat apa? Keramat Tunggak. Saya kalau kajian maghrib itu, ya Allah, warung-warungnya begitu, ya kan? Menggoda iman. Ya, untung hafalannya nggak rontok, ya kan? Itu masih tahun 85 tuh. Ya, tapi alhamdulillah jadi masjid besar ya. Alhamdulillah. Nggak tahu tuh pada kemana. Ya. Dulu di dekat rumah saya itu di Bilangan Rawamangun itu atau Taman Jatinegara itu tempat gituan. Sekarang alhamdulillah sudah bersih. Ya, maksudnya tamannya udah hijau. Dulu kalau malam itu jam-jam 10, 11, kau Ustaz tahu ya kan, dengar kabar juga, ya kan? Ya. Bukan berarti Ustaz ke situ, enggak. Itu tempat gituan tuh. Saya rumah di Utan Kayu. Enggak jauh dari Jatinegara. Jadi ya alhamdulillah dibersihkan. Ya. Walaupun kita suka sedih ngelihat banyak wanita yang begitu ya.
Tapi alhamdulillah banyak juga yang sudah apa? Taubat, nutup auratnya, masya Allah. Ya, ada yang dulu artis apa namanya buka-bukaan, sekarang tertutup ya, ada tuh, nggak usah disebutkan lah. Ya, sekarang bahkan pakai niqab, ya kan? Punya yayasan kebaik, masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kuatkan apa keistiqomahannya. Saudara-saudara kita yang apa kembali, mudah-mudahan Allah apa istiqomahkan, ya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3. Yang keempat apa? Kalau dia berjanji tadi yang ketiga untuk tidak mengulangi lagi, syarat taubatan nasuha. Yang keempat, dia ganti dengan apa? Amal soleh. Ya, dia ganti dengan sesuatu yang baik. Ya, kalau dulu gampang meremehkan sholat, sekarang dia apa? Tepat waktu dalam sholat. Kalau dulu kikir, sekarang apa namanya punya anak yatim piatu. Ya, dan seterusnya. Dan ini 4 syarat taubat nasuha. Taubat seorang hamba diterima di sisi Allah. Salah satunya tadi apa? Udah selesai dia tuh. Dan dia ganti dengan amal soleh. Dia perbaiki diri. Illal ladzina tabu wa aslahu. Kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian dia islah, memperbaiki diri dengan amal soleh. Kehidupan yang baru, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa? Wa bayyanu. Dia menerangkan tentang apa? Kebenaran. Mereka itulah yang atubu alaihim. Aku terima taubatnya atas mereka. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau banyak sebenarnya beberapa ayat yang menggambarkan tentang apa? Risalah tentang taubat. Tadi di dalam Al-Quran lebih dari 85 kali Allah menyebutkan kata-kata taubat. Nah, sekarang bagaimana dengan Nabi SAW? Dalam hadis itu, riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ya, Nabi mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa wallahi, demi Allah, inni la atubu ilaihi fil yaum, aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Nabi kita itu beristighfar, bertaubat satu hari satu malam lebih dari berapa? 70 kali. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari lainnya 100 kali Nabi bertaubat. Itu Nabi yang tadi sebagiannya sudah kita kisahkan. Nabi yang pintu surga ada di tangannya. Nabi yang dosa-dosanya ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sudah diampuni oleh Allah. Tapi apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam masih apa? Sering bertaubat, sering beristighfar. Maka ini kita disyariatkan tuh, satu hari kita membaca apa? Istighfar. Ya, jangan lupa kita baca astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bahkan kita membaca apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu syariat dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaulah Nabi, orang yang paling sempurna di atas muka bumi ini, masih beristighfar, apatah lagi kita, ya, yang bergelimang dengan apa? Dosa. Jangan pelit, jangan males. Nah, tadi saya ingin katakan tadi di awal kajian kita, besok bulan Ramadan, ya, sebelum kita masuk harusnya apa? Kata para ulama, di antara upaya seseorang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, dia mempersiapkan diri dengan sering bertaubat. Dengan sering apa? Bertaubat. Karena taubat itu, dengan sebab taubat seseorang, amal ibadah akan diringankan, langkah akan dimudahkan. Begitu pula dengan apa? Ibadah Ramadan besok. Banyak-banyak kita istighfar, ya Allah, jangan-jangan saya masih punya utang. Bagi ibu-ibu, segera punya utang, lunasi. Ya Allah, astagfirullah, Ramadan dia mau masuk lagi.
Jangan-jangan saya kemarin gak maksimal ya di bulan Ramadan yang tahun lalu. Atau jangan-jangan bertemu dengan Ramadan besok saya masih berbuat dosa besar. Padahal Rasulullah SAW katakan apa? Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, as-salawat ila as-salatu ila salat, dari salat ke salat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dan juga dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dia apa? Mukaffiratun. Dia menggugurkan dosa. Selama dosa-dosa besar apa? Tidak dilakukan. Pertanyaannya, ketika kita beristighfar, astagfirullah, Ramadan udah tinggal beberapa hari lagi, apakah dalam 1 tahun ini saya berbuat dosa besar? Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Karena dosa besar itu tidak ada cara lain diampuni kecuali dengan apa? Taubat. Ya. Kita pernah sampaikan di sini, beda dosa kecil dengan dosa besar. Kalau dosa kecil mungkin dengan senyum bisa terhapus. Mungkin dengan memberikan salam bisa terhapus. Mungkin dengan memberikan hadiah bisa terhapus. Mungkin dengan berjalan menuju masjid ke majelis ilmu bisa terhapus. Tapi dosa besar demi Allah enggak bisa terhapus dengan itu semua. Tapi dengan apa? Taubatan nasuha. Tadi dengan 4 syarat. Dengan 4 apa? 4 syarat. Baru tuh terhapus. Maka coba kita istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ramadan tinggal 20 berapa? Ini tinggal berapa hari? 20 berapa? 24. Hah? 20 hari lah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan fisik kita, Allah sehatkan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah dengan amaliyah-amaliyah Ramadan selain daripada puasanya. Ya, cepat nggak kira-kira Bu, Pak? Setahun cepat nggak? Cepat ya. Ya, cepat kan? Besok udah mau Ramadan lagi. Ya Allah. Ya, makanya umur itu berjalan terus, waktu itu berjalan terus, nggak peduli dia siapa yang menikmatinya, pokoknya dia berjalan. Cuma kita rugi kalau kemudian tidak apa muhasabah. Dan kalau nggak salah muhasabah sudah kita pernah bahas ya di sini. Kita rugi kalau nggak muhasabah. Ya Allah, tahun ini Ramadan gimana ya? Ya, persiapkan diri kita. Ya, jangan sampai Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun lalu. Quran kagak hafal-hafal, Quran kagak hatam-hatam. Jangankan hafal, hatam aja kagak. Ya. Tahun lalu enggak juga Ustaz. Ya. Tahun lalu nyantunin apa enggak? Misalkan berinfak gitu, enggak juga. Ya tahun ini kalau bisa apa? Berubah. Ya, tahun ini harusnya apa? Berubah. Tahun lalu umrah atau enggak? Ya tahun ini mudah-mudahan ada yang umrah. Ada yang umrah besok Ramadan? Ibu-ibu ada yang umrah? Insyaallah, ajak ustadznya ya kan? Ya, ada yang umrah ya insyaallah. Apalagi kalau umrah di Ramadan besok. Ya, qadarullah saya bawanya sebelum Ramadan. Ya. Besok saya berangkat tanggal 15, pulang berarti tanggal 23 Februari. Ramadan tanggal berapa tadi? Tanggal 1 ya. Tapi Syawal nanti bawa jemaah lagi, alhamdulillah ya. Pengennya sebenarnya Ramadan di sana. Pengennya ya. Cuma ya kita nikmati aja ya kan. Alhamdulillah ya kan. Tapi Ramadan 2 kali kemarin, 2 tahun yang lalu alhamdulillah ya. Masya Allah, kadang kita suka iri tuh Bapak Ibu. Kita tanya apa jamaah dari Indonesia yang sudah sepuh-sepuh, Bapak Ibu berapa lama di sini Ramadannya? Sebulan ya Allah. Kita cuma 12 hari. Alhamdulillah 12 hari juga ya kan. Ada dari Azerbaijan, dari Turki kita tanya juga. Ada yang sendiri, ada yang sama pasangan sebulan juga. Waduh. Ya Masya Allah. Saya ketemu sama seseorang itu dari Jawa Timur, Pak Irwan namanya itu. Masya Allah, sudah 10 tahun sama istrinya umrohnya Ramadan full 30 hari ya, tiap tahun. Maksudnya dari hari pertama sampai selesai Ramadan ya. Saya tanya gimana caranya Pak? Yakin aja Ustaz sama Allah. Rizki itu di tangan Allah, tapi usaha tetap jalan
Ya, enak itu Ramadan di sana, nikmat gak Bu? Nikmat dong, ya kan? Kerjaannya apa? Ibadah. Insya Allah kalau di sana hatam Quran nggak? Hatam. Udah di Mekah Madinah kagak hatam, kebangetan. Sudah di ini masjid apa namanya? Masjid Al Ikhlas Ramadan kagak hatam. Masjidil Haram nggak hatam juga. Kerjaannya bikin apa? Konten mulu. Ngapain? Ya, tapi manfaat Ustaz. Ya manfaat sih manfaat. Tapi jangan sampai mengalahkan ibadah. Ramadan loh ini, itu loh. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini dipanggil oleh Allah Ramadan tahun-tahun yang akan datang untuk umroh insya Allah. Baik yang 9, 12 hari, 15 atau bahkan ada yang sebulan insya Allah. Ya kita aminkan dulu saja. Ya. Itu yang pertama Nabi katakan begitu ya. Nabi beristighfar berapa? 70-100 kali. Ya. Bahkan dalam hadis yang lainnya Nabi katakan apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbku, aku mohon ampunanmu. Terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang sebanyak 100 kali. Jadi kata para sahabat ya, Rasulullah SAW itu mengucapkan ini. Jadi ini boleh nih redaksi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, di antara sekian banyaknya lafaz-lafaz istighfar. Ya lafaz-lafaz apa? Istighfar. Yang jelas apa? Beristighfar. Tadi sudah disebutkan syarat taubat ya, dia wajib istighfar. Harus dia memohon ampun kepada Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis yang lainnya kata Nabi SAW, la ahadun ahabba ilaihi al-'udhru minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih suka menerima permohonan ampun daripada Allah. Artinya Allah senang tuh hambanya memohon apa? Ampun kepadanya. Itu Allah senang. Bahkan kata Nabi, man i'tadzara ilallah, siapa yang mohon ampunan kepada Allah, qabilallahu 'udhrahu, maka Allah akan menerima. Allah terima tuh permohonan ampunannya. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Nah ini lihat di dalam hadis yang berikutnya. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum kana 'ala rahilatin bi ardi fulan. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian yang kehilangan tunggangannya, perbekalannya. Ini tadi sudah disebutkan kisah ini. Jadi betul-betul Allah itu afrahu bi taubati 'abdihi. Dia Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubatnya seseorang, kembalinya seseorang kepadanya daripada kegembiraan seseorang di antara kalian, kata Nabi, yang kehilangan perbekalannya, harta bendanya, kemudian tiba-tiba dia mendapatinya lagi. Allah lebih suka itu, lebih cinta itu kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan tentang taubat yang diingini oleh Allah. Taubat apa tadi? Yang nasuh. Apa arti nasuh? Tulus, bersih, ikhlas. Ya bukan taubat yang sebentar-sebentar, enggak. Atau taubat dalam perasaannya, nanti saya akan berbuat lagi. Itu bukan taubatan nasuha tuh. Sedangkan Allah Allah tahu rahasia hatinya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi tuh. Apa saja yang di langit dan di bumi pasti diketahui oleh Allah, termasuk fi sudurikum, di dalam dada-dada kalian. Itu Allah tahu. Jadi jangan main-main dan jangan memainkan taubat. Jangan memainkan taubat, karena Allah tahu. Nah ini banyak orang yang kemudian tergelincir dengan waswas syaitan. Ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa, banyak orang kemudian salah persepsi tentang taubatnya ini, atau tentang doa-doanya, atau tentang harapan rojak-rojaknya, tentang harapannya, itu salah persepsi. Contohnya apa Ustaz? Kata beliau, kata Al-Imam Ibnul Qayyim,
banyak orang yang kemudian tadi dia mengatakan apa? Ya nggak apa-apa lah. Ya jatuh sedikit-sedikit sebentar-sebentar dalam dosa. Kan kita punya Tuhan Maha. Nah ini waswas syaitan nih. Benar apa tidak? Benar apa tidak, Bu? Kalimat ini benar apa tidak? Ada orang yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dia menganggap apa? Apa-apalah. Ya, jatuh lagi. Ya namanya juga manusia. Kan gitu kan? Kan kita punya Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, ini melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Tidak apa? Tidak boleh. Ingat, persangkaan baik kepada Allah, kata beliau, harus seiring sejalan dengan amal yang baik juga. Nah sekarang kalau dia mengatakan begitu, pada saat yang sama dia apa? Bermaksiat, nggak sesuai. Sesuai apa tidak? Nggak sesuai. Nggak boleh. Ya nggak apa-apa sih berbuat dosa. Nanti gugur kok dengan baca subhanallah wa bihamdi selama atau sebanyak berapa? 100 kali. Ini kan ada orang yang begitu kan? Nggak apa-apa dosa, nanti melangkah ke masjid. Ini nggak boleh nih. Ini salah persepsi. Ini salah apa? Persepsi. Bahkan ini apa? Was-was syaitan. Nah inilah makanya kadang syubhat itu lebih apa? Lebih menyambar, ya kan? Syubhat itu lebih menyambar. Ya, kelihatannya benar. Oh jadi nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal apa? Tinggal taubat aja. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekali-kali nggak apa-apa. Ya, nanti tinggal taubat. Sekarang dia itu mengatakan balik lagi kepada kita apa? Anda percaya nggak Allah Maha Penerima Taubat? Pasti kita katakan apa? Ya jelas percaya. Tapi kalimat Anda yang pertama tadi itu salah. Tidak boleh. Persangkaan baik kita tentang Allah harus diiringi dengan amal yang baik juga. Ini kadang contoh lain misalkan. Contoh lain ya. Ada orang yang kalau berdoa salah persepsi tentang doa. Ya, salah persepsi tentang doa. Oh, doa itu pasti diterima. Persepsinya benar. Benar apa tidak? Benar kan? Tapi pada saat yang sama persangkaan baik dia tentang doa pasti dikabulkan oleh Allah tidak seiring dengan perbuatannya sehingga mengabulkan doa. Misalkan orang berdoa gini, Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Ini pasti nggak ada yang nggak hafal nih. Pasti doanya pasti dibaca terus tuh. Ya, doa dibaca tiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman. Ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Dia prasangka baik, doa saya pasti dikabulkan. Kan gitu kan? Tapi pada saat yang sama tidak seiring dengan amal yang baik. Kagak pernah baca buku, kagak pernah datang ke majelis ilmu, nggak pernah bertanya kepada ulama. Kira-kira ilmunya dapat apa tidak? Turun apa tidak? Nggak bakalan turun. Antum 1000 kali mengucapkan Allahumma inna as'aluka ilman, antum nggak tempuh jalan kebaikan untuk ilmu itu turun, nggak bakalan. Tidak bakalan. Itulah kata Al-Imam Ibnu Qayyim, persangkaan baik kepada Allah harus diiringi dengan apa? Amal yang baik juga. Allah Maha Pengampun, iya. Tapi harus diiringi dengan amalan-amalan yang membuat kita terampuni dosa-dosa kita. Apa tuh? Sering berjalan ke masjid, sering melangkahkan kaki ke majelis ilmu, sering kita memberikan hadiah, salam, menjawab salam, pasti kita diampuni setiap saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Faham? Faham tidak? Ada orang yang berdoa lagi misalkan tadi. Apa? Lanjutkan tadi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi' wa rizqan. Oh, Allah pasti kok ngasih rezeki, tapi dia kagak keluar dari rumah. Dia kagak buka usaha. Kira-kira rezeki datang enggak? Kagak datang. Ya. Enggak bakalan datang sampai kapanpun. Akhirnya yang muncul waswas berikutnya dari syaitan. Tuh kan, Tuhanmu gak mengabulkan doamu. Iya, udah lama doa begini, ratusan kali, ribuan kali, gak pernah turun. Allah tuh kok begini, berprasangka buruk. Kenapa demikian? Tadi persangkaan baik tidak diiringi dengan perbuatan baik. Ya. Apalagi wa amalan solihah, wa amalan mutaqab, dan amalan yang apa?
Diterima. Kalau kita mau terima amalan kita, langkah dong di tempat di mana Nabi mengamalkannya. Jangan mengamalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya bagaimana mungkin amalan kita diterima? Menjadi amalan yang mutaqabbalah. Kita menyelisihi apa? Sunnah Nabi. Kita bikin-bikin sendiri. Bagaimana mungkin? Ramadan kita besok ini Bapak Ibu sekalian, Ramadan besok ini harus menjadi Ramadan yang apa? Awal sampai akhirnya diterima oleh Allah. Maka apa? Berramadannya sebagaimana Ramadannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mengajarkan sebelum Ramadan, ini isyarat-isyarat ya. Isyarat-isyarat. Nabi mengajarkan apa? Banyak terus melakukan amal soleh. Menyambut Ramadan salah satunya bukan sekedar gembira, tapi dia apa? Memasuki Ramadan, sebelum Ramadan dengan melakukan amal-amal soleh. Makanya kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul, suamiku, kecintaanku lebih banyak puasa melebihi daripada puasa apa? Melebihi puasa Rajab. Nabi 2 bulan sebelum apa? Ramadan, Nabi sering apa? Puasa. Nah kalau kita puasanya pas mana? Pas Ramadan. Kaget apa enggak? Kaget. Pada saat Ramadan baru tanggal 1 dia puasa langsung kaget. Kenapa? Baru dia puasa itu. Wajar kalau kemudian jam 10 nanya, baru jam 10 ya. Kapan maghribnya? Nanti habis asar kok lama banget. Ini jam bener apa enggak sih, Bu? Ya kan gitu. Kaget tuh perut. Kenapa? Sebelumnya enggak dilatih. Wajar kalau di Ramadan Qur'annya nggak pernah hatam. Kenapa? Nggak pernah dilatih. Sebelumnya apa? Cinta Quran, baca Quran, Quran jadi zikir harian. Di Ramadan dia nggak bisa. Kenapa? Karena nggak pernah melatih. Coba dalam urusan dunia deh, coba aja kita bayangkan. Tuh kadang ada orang yang maaf suka ada tuh apa loncat indah ya. Laki-laki yang lomba loncat indah, pernah lihat ya? Itu ada yang bagus banget sampai ketika dia turun ke bawah airnya muncrat atau enggak? Enggak muncrat kan? Betul kan? Itu latihannya berapa tahun? Bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, Pak. Latihannya bertahun-tahun. Ada orang yang main silat ya. Sampai kaki kanan di sana, kaki kiri di sana, kemudian sampai menyentuh bawah, betul kan? Itu latihannya dikira sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, enggak, berbulan-bulan. Sampai tubuhnya lentur begitu. Nah, sama Ramadan kita, kalau kita mau apa? Hatamkan Al-Qur'an berkali-kali, ya baca dari sebelum Al-Qur'an. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para salaf terdahulu mengikuti para sahabat. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka angkat tangan, mereka udah gembira. Nah kalau kita diingetin baru sekarang, udah gitu ya besok Ramadan ya, aduh ya nggak makan lupis lagi. Nasi uduk nggak makan nih, berat nih Ramadan. Ada orang yang begitu ya, ada orang yang apa begitu, dia nggak senang dengan datangnya apa Ramadan. Masya Allah, jangan ya, mesti dilatih dengan amal-amal soleh ya. Jadi kira-kira wajar nggak kalau Al-Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau, Imam Syafi'i itu kalau masuk Ramadan 1 bulan itu mampu menghatamkan 60 kali Quran. Wajar tidak? Wajar. Karena apa? Kerjaan Imam Syafi'i baca Quran terus ya. Sedangkan kata Imam Ar-Rajab Al-Hambali, bulan Ramadan tuh bukan pada saat bulan kita menanam. Menanamnya kapan? Rajab, Sya'ban kita nanam. Ramadan tinggal apa? Menuai. Nah ini ada orang yang justru ketika Ramadan baru apa? Nanam. Nuainya kapan? Kagak tahu. Ya kan? Harusnya apa? Dari sekarang nih kita sering sodako. Nanti di Ramadan biasa sodako. Sering silaturahmi. Di Ramadan nggak pernah putus.
sering duduk di kajian ilmu, di Ramadan tetap jalan. Makanya kadang saya suka bertanya tuh, apa harus di Ramadan itu kajian ilmu kemudian ditutup, kan gitu kan? Kalau di masyarakat kita kan ada apa? Istilah tawakufan. Tahu tawakufan nggak? Ya, nutup sementara katanya. Kira-kira Al-Ikhlas tutup apa enggak? Ramadan? Hah? Nggak tahu, tanya ibu-ibu deh tuh, ya kan? Yang paling rajin ngadain kajian kan apa? Ibu-ibu, ya kan? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak ini ngikut aja, terus ngasih dana, biar lancar. Ya, kadang suka heran, harusnya apa? Di Ramadan semakin kita menuntut ilmu. Ya, walaupun tetap tidak boleh meninggalkan hal-hal yang memang apa wajib yang lainnya. Seperti halnya masalah apa? Ya masalah ibadah, puasanya, gitu ya, sedekahnya. Nah ini sekali lagi apa? Ramadan tantangan buat kita. Tantangan buat apa? Buat kita. Ya. Kita banyak bertaubat supaya nanti Ramadan apa? Enak gitu. Kita sekarang banyak beramal soleh supaya Ramadan terbiasa. Sehingga apa namanya? Ramadan betul-betul apa? Indah buat kita. Ya, karena kita sudah awali dengan amal-amal soleh, tidak kagetan. Ya, orang yang sprint 100 km, 100 apa? 100 meter, itu larinya sampai berapa detik ya kan? Itu latihannya bapak ibu pikir sehari 2 hari, enggak, berbulan-bulan, ya kan? Orang yang bisa main tali, sekali lagi tali ya, dipegang tangan 1, kemudian tangan 2 lagi, kemudian kakinya 1, kakinya 2. Kok bisa nggak nyerempet? Karena latihannya apa? Berbulan-bulan. Maka betul kata pepatah, bisa karena apa? Ramadan kita insya Allah bisa menghatam Quran 5 kali kalau kita biasa baca Quran sebelumnya. Ya, puasa kita jangankan 12 jam, insya Allah bisa kalau kita biasa puasa sunnah sebelumnya. Oleh karena itu jangan lupa Ramadan itu harus dibiasakan dengan amal-amal sebelumnya. Maka sekarang kita lanjutkan, Bapak Ibu, apa tanda-tanda dari taubat yang nasuh tadi? Taubat yang apa? Yang diterima. Apa tanda-tanda ini? Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, murid beliau. Tanda-tanda taubat yang nasuh itu 1, ya, setelah bertaubat menjadi lebih baik. Tadi apa? Illal ladzina tabu wa aslahu, dia memperbaiki diri. Ya, kata Allah, kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian dia memperbaiki diri dengan amal-amal soleh. Ini tanda taubatnya diterima. Dan memang begitu rumus umum, amal soleh itu diterima. Lihat amalan berikutnya. Ramadan seseorang nanti akan diterima, lihat bulan-bulan berikutnya. Ya, tanda Ramadan seseorang diterima, lihat di bulan berikutnya. Masya Allah, baru tanggal 2 Syawal atau 3 Syawal dia sudah puasa sunnah lagi. Puasa apa namanya? Berarti insya Allah Ramadannya, puasanya dari sisi puasa diterima. Dari sisi puasa apa? Diterima. Masya Allah, di bulan-bulan berikutnya tahajudnya nggak pernah luntur, berarti tanda bahwasanya Ramadannya diterima. Sholat sunnah tarawihnya apa? Diterima. Begitu seterusnya itu tanda. Ya, belum habis, ini udah isyarat tapi gimana? Ya kan? Ibu-ibu emang, ya kan? Nggak apa-apa. Sampai jam 11 kan? Kirain jam setengah 11, ya kan? Mungkin ditulis supaya nggak lupa, ya kan? Langsung diberikan, nggak apa-apa. Jadi ingat, tanda taubat diterima setelah taubat lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, ya, berhenti dari perbuatan dosanya dan mengganti dengan ketaatan kepada Allah. Ya, itu jelas ditinggalkan tuh. Yang dulu maaf suka mencuri, udah selesai deh. Cari harta yang halal, kasab penghasilan yang halal, udah selesai. Yang dulu naudzubillah suka berdusta, sumpah palsu, sekarang taubat, udah dagang dengan benar. Ya jangan suka apa, demi Allah Pak, Bu, manis ini sampai rumah asem. Ya banyak pedagang begini nih.
Ya, saya sering temui udah sampai rumah, ya masa balik lagi, kejauhan. Sampai rumah asem, Pak. Ya, tadi dia bilang apa? Manis. Kita cobain, memang kebetulan apa? Manis. Mungkin dia kasih yang apa? Yang manis. Tapi ternyata asem. Ini banyak pedagang yang begitu kan, bersumpah palsu, berdusta. Kalau taubat udah selesai, udah. Jangan suka berdusta. Jangan gampang bersumpah, apalagi sumpahnya sumpah palsu. Yang ketiga, tanda taubat itu diterima, dia memilih circle pergaulan yang apa? Yang soleh dan menjauhi teman-teman yang buruk. Ya, ketika dia taubat, circle-nya sekarang berubah, Pak. Ya, circle-nya sama orang yang masya Allah sholatnya tepat waktu. Circle-nya ibu-ibu sama yang apa? Berjilbab. Ya, menutup aurat. Circle-nya orang kalau kumpul selalu zikir, bukan gosip. Ya. Nah, ini ciri taubat diterima tuh. Dia teman-temannya berubah. Lingkungan bi'ahnya berubah. Ya. Yang kita ambil dari intisari hadis yang panjang itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Nabi menceritakan ada orang yang sudah membunuh 99 plus 1 jadi 100 nyawa. Kemudian dia datang kepada ahlul ilmi. Ahlul ilmi bilang, taubat masih ada kesempatan diterima oleh Allah, tapi syaratnya engkau selesai itu dari lingkungan burukmu, dan di kampung sana ada orang-orang yang sujud kepada Allah, engkau ke sana. Nah, makanya taubat diterima itu kalau apa? Berubah semuanya itu, Pak. Berubah ke arah yang lebih baik tentunya. Teman-temannya yang dulu suka apa? Suka dugem, sekarang teman-temannya suka ngaji. Yang dulu teman-temannya suka musik, sekarang suka tilawah. Kan gitu kan? Yang dulu teman-temannya apa? Suka menghabiskan waktu, jalan-jalan, nggak ada apa juntrungannya, ngabisin duit, ninggalin suaminya. Dulu jalan sama besti-bestinya, nah sekarang justru apa? Ngaji sama suaminya. Itu berarti diterima tuh taubatnya. Ya. Dan masih banyak tuh ibu-ibu yang kadang-kadang suka begitu. Sering banget ke tamcid. Ngapain tuh? Nggak tahu deh, ya kan? Sering banget ke apa namanya? Mall-mall. Ya. Ini bukan Ustaz tahu, cerita, ya kan? Dari apa? Yang begituan. Ya. Tapi kadang saya juga kalau ngisi di Tanah Abang itu, ya Allah, masih banyak ibu-ibu yang apa? Pakai jilbab itu, apanya di tamcid, duduk-duduk, ya. Dan seterusnya. Padahal itu waktu sudah setelah Isya. Harusnya dia ketemu suaminya tuh. Ya, makanya nih bapak-bapak nih yang suami, istrinya dijaga. Ini udah punya istri semua kan? Dari wajahnya sih kayaknya udah, ya kan? Jaga istri bapak-bapak ibu. Bapak-bapak sekalian, ya. Kalau mau majelis ilmu izin, suaminya tahu, ya kan? Kalau memang mau ke tamcid karena ada keperluan, memang adanya di sana, ya nggak apa-apa. Tapi bapak suaminya nemenin, kan enak, ya kan? Tapi yakin suami nggak bakalan nemenin, mau, ya kan? Mau nemenin nggak mau. Karena ibu-ibu tuh kalau belanja, ya Allah, kuat banget itu kakinya. Betul nggak, Bu? Ngangkat barang sampai tasnya itu kuat. Kalau suaminya boro-boro, udah belum sih? Jam berapa ini gitu kan? Itu tipe suami begitu, ya kan? Tapi kalau ibu-ibu masya Allah, ya kan, dari lantai 1 sampai lantai 30 naik lift itu pasti bisa, kuat. Tapi sholat sunat tarawih 11 rakaat kagak kuat. Habis sholat witir nemuin imamnya, "Mam, besok bacanya jangan panjang-panjang." Ya Allah. Untung imamnya nggak pernah ketamcid ya. Kalau saya jadi imam, saya balikin tuh ibu yang bertanya, ya kan? Ya. Janganlah kalau Ramadan kayak masjid kita, imamnya insya Allah dari luar juga. Ya, imamnya dari luar. Ada sebagian bacaannya bagus kan? Nikmatilah. Ini mumpung Ramadan dilipat gandakan. Jadi jangan protes, ya. Imamnya baca Al-Baqarah, alhamdulillah. Dalam hati menyahut gitu aja. Jangan pasti dibaca Al-Baqarah, innalillahi, imam kacau nih. Imam baca Al-Baqarah, ya.
Udah lembaran pertama lanjut lembaran, ya Allah ya kan. Jangan, kalau bisa apa, nikmati. Makanya biasanya Ramadan masjid-masjid tuh suka pilihan, imamnya tuh pilihan kan, supaya melayani apa, jamaah. Kita itu belum seberapa Bapak Ibu, kita belum seberapa kalau sholat malam dibandingkan siapa? Kecintaan kita, junjungan kita, Nabi kita, belum apa-apa. Abdullah ibnu, ini kan hadis sering disampaikan, diingatkan lagi. Abdullah ibnu Abbas, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Minimal 3 tuh, semua hadisnya sahih. Pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat malam. Abdullah ibnu Abbas, kata Abdullah ibnu Abbas, setelah aku dengar Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Nabi baca Al-Baqarah. Yang dibaca Al-Baqarah sampai selesai 1 sampai 286. Aku pikir Nabi ruku nih, ini dengkul udah gemeteran. Al-Baqarah 286 pernah terjadi di dutan di sini, pernah nggak? Nggak pernah kan? Ya. Kata Abdullah ibnu Abbas, ruku nih ruku. Nabi lanjut baca Ali Imran 200 ayat. 486 belum ruku, Pak. Belum ruku, Bu. Ya Allah. Kita semudah-mudahnya kita juga, waduh ya Allah, dengkulnya itu luar biasa. Makanya sebelum Ramadan kalau bisa Bapak Ibu latihan naik gunung ke atas supaya dengkulnya kuat. Serius. Saya kemarin sama teman-teman ke Gunung Gede, ya. 9 jam sampai atas. Latihan dengkulnya emang, aduh ya Allah, kayaknya pengen teriak kita, ya. Tapi ibu-ibu nggak usah lah, nanti malah besok Ramadan tepar lagi ya kan. Artinya latihan fisik tetap. Sebelum Ramadan butuh sehat gak? Butuh gak? Butuh lah, ya. Butuh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, olahraga tuh jangan satu aja, 3. Fisik, olahraga apa? Akal, dan olahraga ruh. 3-tiganya kalau bisa dilakukan. Apa olahraga fisik? Ya macam-macam, banyak, ya kan? Ya, sehat fisik apa? Ya dengan olahraga, makan yang bergizi. Jaga supaya Ramadan kita bisa apa? Sempurna. Olahraga akal apa? Ya menuntut ilmu, baca ilmu. Olahraga ruh apa? Berzikir, baca Quran. Itu semuanya nanti ada tuh di Ramadan. Kalau fisik kita lemah, susah kita puasa. Tapi di Ramadan juga kalau bisa olahraga akal kita, baca ilmu, duduk di majelis ilmu, tanya tentang ilmu. Dan ruh banyak tuh di Ramadan, ya. Oleh karena itu sekali lagi, ayo besok Ramadan kita jangan banyak protes, tapi banyak menikmati. Imamnya baca panjang, alhamdulillah. Kalau perlu setelah witir datang itu, Bu. Tapi kebalik pertanyaannya, Mam kurang panjang gitu. Besok lebih panjang, Mam. Nah itu baru, ya. Coba nikmati, insya Allah. Ya, sampai-sampai Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan kepada murid-muridnya, aku pernah sholat di belakang Nabi sampai panjangnya membuat aku berprasangka buruk kepada Nabi. Muridnya nanya, prasangka buruk apa yang kau maksud? Aku pengen duduk. Itu sahabat loh, itu sahabat, apalagi kita, ya. Tapi kalau bacaan imamnya masya Allah bersanad. Di sini ada gak imam kita bersanad? Hah? Ada gak yang bersanad? Itu masya Allah nikmat, Bu, Pak, benar serius. Saya makmum di belakang Ustadz Bambang Triantoro. Beliau itu punya sanad yang ke-29 di negeri ini. Itu sanad paling tinggi kalau tidak salah. Sanad paling tinggi. Ya Allah, nggak terasa, ngalir banget, nggak terasa, Pak, enak. Ya, kalau bisa Ramadan tuh yang baca suratnya itu yang bersanad kalau bisa, karena bacaannya tuh ngalir, airnya nggak ada halangan. Kalau ibarat air tuh ngalir, itu nikmat banget, apalagi disertai dengan pemahaman kita, nikmat banget itu. 1 juz insya Allah nggak terasa, ya. Dan kita butuh latihan memang di Ramadan tuh, Bu, Pak. Kita butuh latihan sekarang, tahajud. Tahajud Bapak Ibu lihat Quran yang besar, Quran yang besar Ibu baca, Bapak baca itu nggak apa-apa, karena sholat
sunnah. Kalau wajib memang tidak ada apa? Tidak ada dalilnya. Silakan nikmati itu. Oh begini ya Rasul kita ya, kecintaan kita kalau sholat. Wajar kalau siapa? Aisyah mengatakan, para sahabat juga mengatakan, sampai kami lihat kakinya Nabi apa? Bengkak-bengkak. Mana ada kita sholat sunat tarawih keluar dari masjid kaki kita bengkak. Yang ada bengkak kita kata asam urat. Itu banyak. Ya. Tapi Nabi betul-betul apa? Bengkak, saking Nabi cintanya Tuhannya, kan dia berdiri baca Quran. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau menurut aku, ini mazhab Imam Syafi'i ya, baca Quran yang paling utama di dalam sholat. Kata Imam Ahmad, enggak, baca Quran apa di luar sholat. Berbeda pendapat. Tapi benar Imam Syafi'i, di dalam sholat kalau bisa bacanya panjang. Nah itu di ibadah sholat-sholat sunnah kita tuh. Kalau sholat wajib iya ada takarannya, ya. Sholat wajib ada apa? Takarannya. Tapi kalau sholat sunnah silahkan sepanjang apapun. Al-Baqarah silakan coba setengahnya deh dari 286, 100 berapa? 43 ayat, 1 rakaat. Ya, 2 rakaat kelar Al-Baqarah. Alhamdulillah, ya 2 rakaat. Setelah 2 rakaat langsung tidur. Istirahat. Udahlah tahajudnya 2 rakaat aja Ustaz, ya kan? 2 rakaat dapat 1 apa? Al-Baqarah. Tapi Nabi enggak. Nabi apa? 600 ayat baru ruku. Kata Abdullah ibnu Abbas, 600 ayat baru apa? Ruku. Tapi ingat, bacaan Nabi tartil. Ya, bacaan Nabi apa? Tartil. Kayak hari ini nih, saya punya imam. Hari ini nanti saya ada di MRC di Maghrib, kajian Tazkiyatun Nufus juga di MRC. Itu imamnya bersanad. Ya Allah, bacaannya bagus banget, enak banget. Bacaannya itu enak, nikmat sekali. Di komplek MRC di Jalan Ratna sana di Bekasi. Itu nikmat banget. Ya, kalau bisa antum punya imam yang bersanad di sini. Ya, sehingga apa? Bisa mengajari ilmu sanadnya, kemudian bisa mengoreksi bacaan kita. Kalau dia baca enak, nikmat sekali. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya yang keberapa sekarang? Ya, kita masih ada sedikit waktu. Tanda taubat nasuha diterima itu hatinya diliputi rasa takut. Selalu dia nyesal. Ya. Ini tanda taubat yang kelima. Tanda taubatan nasuha diterima. Hati itu selalu nyesal, ya Allah. Apakah kemudian kemarin dosa-dosa saya itu menghalangi ya? Saya takut ya Allah kalau kemudian saya terhalang kebaikan berikutnya gara-gara dosa yang kemarin. Itu orang-orang salaf terdahulu itu begitu, Bu, Pak. Dia takut. Atau bahkan sampai berprasangka baiknya para salaf terdahulu, sampai ada yang mengatakan apa? Ini musibah datang gara-gara 40 tahun dosa saya, 25 tahun dosa saya yang lalu. Begitu. Ya, hati-hati itu. Dosa itu sekali lagi asarnya berat. Maka taubat yang diterima itu hatinya selalu diliputi rasa penyesalan dan rasa takut sesuai dengan kadar dosa yang apa? Yang dilakukan. Ya, kalau seseorang kemudian pernah membunuh, ya Allah astaghfirullah, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Mudah-mudahan apa? Hamba Engkau tidak siksa di hari kiamat. Hamba bertaubat atas apa? Membunuh si fulan. Jadi dia nyesal itu hatinya. Ya. Kemudian tanda yang keenam, ya. Kelima, afwan. Ya, berarti ibu-ibu apa nyimak. Ya. Yaitu apa? Dia tidak pernah merasa aman dari makar Allah. Walaupun apa? Sebentar. Dia tidak merasa aman dari apa? Makar Allah, ancaman Allah bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Artinya apa? Diliputi selalu tuh. Ya Allah, apa namanya? Jangan sampai aku berbuat dosa lagi. Karena Engkau telah apa? Menandaskan perbuatan dosa dihukum dengan ini dan itu. Ya. Jadi tidak pernah apa namanya? Merasa aman dari apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, tandanya apa? Kesedihan hati yang tiada tara. Ya. Yang tidak mungkin dirasakan kecuali oleh orang yang berbuat dosa.
Artinya hatinya itu apa? Hatinya selalu diliputi, ya Allah, dosa ini kenapa demikian? Dosa yang aku lakukan kenapa begitu, ya Allah? Ya. Hatinya itu selalu apa? Selalu gelisah, sedih. Walaupun sekali lagi dia punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya harapan karena Rabb-nya itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah 6 tanda yang disebutkan oleh beliau dan diamini oleh murid beliau yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita tentang taubat ini walaupun mungkin belum sesempurna yang kita harapkan, mudah-mudahan menjadi warning bagi kita, ya, bahwasanya taubat itu adalah ibadah yang agung. Istighfar itu ibadah yang agung. Karena orang yang senantiasa bertaubat, orang yang senantiasa beristighfar, persis nanti akan diberikan janji oleh Allah sebagaimana apa? Yang Allah firmankan tentang Nuh. Ketika Nuh mengadu kepada Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Orang yang senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah, janji Allah apa? Akan diberikan rizki yang melimpah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kami turunkan, kalau bagi orang-orang yang bertaubat, kami akan turunkan air dari langit yang terus tercurah. Oleh karena itu orang jangan pernah lepas dari istighfar. Karena istighfar apa? Meringankan kebaikan. Istighfar itu mendatangkan rizki. Pernah datang, nah ini kisah ini selalu nih, antum insyaallah sering dengar, kepada Hasanul Basri. Datang di majelis yang Hasanul Basri, apa namanya? Seseorang suami istri yang mengadu curhat, wahai imam, kami nikah udah lama, kok Allah belum memberikan apa? Keturunan. Apa saran engkau? Apa nasihat engkau? Kata imam, fastaghfaru. Beristighfarlah kalian banyak-banyak. Pulang tuh, selesai. Pulang. Datang lagi di majelisnya orang lain. Satu kaum, wahai imam, di tempat kami itu sudah paceklik berapa lama, kering, hewan-hewan ternak kami mati. Apa nasihat engkau? Fastaghfaru lidzunubihim. Beristighfarlah kalian. Ya. Beristighfarlah kalian. Kemudian pulang mereka. Datang lagi kepada Imam Hasanul Basri, wahai imam, kami kok hidup ini serba sulit. Ya. Kayaknya susah mendapatkan rizki. Apa nasihatmu? Beristighfarlah kalian. Murid-muridnya bertanya, wahai imam, datang kepada engkau 3 hal yang berbeda, tapi engkau jawabannya cuma 1. Maka Al-Imam Hasan Basri membacakan ayat tadi itu di dalam surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum. Kata Nuh, aku sampaikan nasihat kepada mereka, ya Allah, beristighfarlah kalian wahai kaumku, bertaubatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Yakinlah bahwasanya Allah Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Niscaya kata Allah apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kami akan turunkan tuh rizki dari langit. Makanya hujan itu adalah apa? Rizki. Ini kita masih hujan. Itu buktinya Bekasi tadi, ya Allah, genangannya banyak. Ya, genangannya banyak. Paling banyak Bekasi, ya, ranking kali banyak genangan, ya kan? Kita ganti aja Bekasi kota genangan. Saya didapati di mana-mana itu kalau lagi hujan Bekasi, ya Allah, genangannya banyak banget. Kebetulan memang kajian saya banyak Bekasi, banyak saya Bekasi. Ya, tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti Pemda setempat, mudah-mudahan insyaallah apa melayani supaya tidak apa banjir, ya, supaya tidak banjir. Air hujan itu apa? Rizki. Makanya kenapa disuruh kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi', atau dengan doa-doa kebaikan yang lainnya, karena dia rizki. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Kami kami tumbuhkan itu apa? Hartamu. Perbanyak hartamu. Jadi kalau kesulitan rizki kita, banyak istighfar. Macet bisnis kita, banyak istighfar. Warung kita sepi, banyak istighfar. Banyak apa? Istighfar. Ya, kalau tidak salah kita dengar itu ada video Ustadz Khalid Basalamah yang menceritakan tentang kisah tukang roti, ya.
tukang roti ya, yang ketika mengadonin baca apa? Istighfar. Ya, soal kebenarannya tanya kepada beliau, ya kan? Kisah tentang Imam Ahmad, ya kan? Ya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama engkau melakukan ini? Oh, sudah bertahun-tahun. Terus apa yang Allah berikan kepadamu dengan istighfarmu? Banyak. Cuma satu yang belum, kan gitu kan? Cuma satu yang belum. Yang lain alhamdulillah dikabulkan. Satu yang Imam Ahmad penasaran, apa yang satu belum itu? Aku minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat aku bisa ketemu dengan imam yang masyhur, ilmunya juga dalam, yaitu Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmadnya ada di hadapannya. Imam Ahmad mengatakan, subhanallah, aku ini Ahmad bin Hambal, doamu dikabulkan. Ya. Di sini siapa yang pedagang? Bapak-bapak ada yang pedagang nggak? Pedagang, antum dagang apa? Hah? Oh, dimsum, ya. Sambil bikin astagfirullah, ya kan? Sambil ngasih bismillah, ya kan? Saya di Cipinang ada yang jual bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau, setiap nuang bismillah, 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 gitu kan? Tapi rasanya juga alhamdulillah enak. Ya, setiap bukan sekedar sekali, setiap bismillah, bismillah, bismillah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi itu yang bisa disampaikan, dan insyaallah masih ada waktu 20 menit kita buka forum tanya jawab. Kita lihat dulu pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Bagaimana jika kita melakukan kesalahan sama orang, sudah meminta maaf, bahkan kita melakukan kebaikan untuk orang tersebut, tapi orang itu tidak memaafkan Ustadz, bahkan orang itu masih melakukan kezoliman kepada kita, ya, bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal ini? Kalau kita mengalami hal yang seperti ini, ya, maka tetap kita berbuat baik, balaslah keburukan dengan kebaikan. Atau kalau pertanyaannya kita melakukan kesalahan sama orang, ya jelas minta maaf. Minta maaf, udah bagus ini. Ya, bahkan kita ganti dengan kebaikan, udah bagus. Ya sudah sudah bagus. Tapi dia nggak memaafkan, dianya yang salah. Kenapa? Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia senantiasa mendahului minta maaf. Kata Nabi begitu. Ya, orang yang terbaik yang bermusuhan adalah orang yang lebih dahulu minta maaf. Saya diminta maaf. Walaupun boleh jadi, bisa jadi bukan dia, tapi dia minta maaf duluan, ini yang terbaik. Nah, kita jaga status kita sebagai orang yang ngaji, yang ngerti, kita minta maaf. Kemudian yang kedua, kalaupun ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, jadilah pemaaf. Karena ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga adalah wal 'afina 'anil nas, dia mudah memaafkan. Mudah Kalau orang berbuat salah kepada kita, ya sudah. Ya saya nggak sengaja, nggak apa-apa, saya maafkan. Kalaupun dia sengaja, maaf, saya memang benci sama kamu, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, itu baru orang yang bertakwa tuh. Maka kalau kasusnya seperti ini, yang rugi bukan kita. Yang rugi dia sendiri. Tapi kita punya kewajiban memberikan nasihat. Maaf akhi, maaf ukhti, anak kan udah minta maaf, kok kemudian engkau nggak memaafkan, kamu kok tidak memaafkan, terus masih berbuat zalim. Kalau berbuat zalim kepada kita, ya sudah, kita nggak boleh kemudian zalim lagi, tapi kita maafkan, kita sabar. Ingat, idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Tapi saya udah minta maaf kok Ustaz, apa dia zalim kepada saya gara-gara kesalahan saya dahulu? Kan saya udah minta maaf, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sabar dengan kezalimannya, kasih nasihat, jangan begitulah, saya kan udah minta maaf. Kalau dia berkata kemudian enggak, saya nggak maafkan, hati-hati. Kenapa? Allah catat tuh perkataan engkau.
Sedangkan Allah mencintai orang yang saling memaafkan. Sedangkan ciri orang yang beriman itu orang yang saling memaafkan, bahkan apa? Yang terbaik yang memberikan maaf duluan. Kasih nasihat kepada yang bersangkutan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya jika masih punya hutang puasa tahun lalu? Segera ditunaikan, dibayar. Jangan ditanya. Ini jangan ditanya, harusnya apa? Dibayar, gitu. Ya. Bagaimana hukumnya kalau dia masih punya utang, dia sengaja menunda-nunda? Ya nggak boleh. Dosa. Bahkan dalam hadis sebutkan apa? Utang kepada Allah ahaqqu, lebih berhak engkau apa? Dahulukan daripada utang kepada manusia. Kita masih punya utang, segera tunaikan. Karena maaf, umur nggak ada yang tahu. Nanti aja deh, bulan yang akan datang setelah apa? Setelah Syawal. Ingat, jangan, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap remeh suatu kebaikan. Bayar utang kebaikan nggak? Jangan ditunda. Jangan ditunda. Segera kerjakan. Tapi ini tinggal 20-an hari. Masih ada. Masih ada 20 hari kan? Bayar. Kayaknya nggak kelar Ustaz. Kerjakan aja, jangan banyak diskusi. Ya, udah kerjakan. Dapatnya berapa? Sudah, minta tolong sama Allah. Ya Allah, izinkan aku setelah Ramadan aku bayar sisanya. Insya Allah Allah akan apa? Allah akan berikan tuh kesempatan kita membayar. Minta sama Allah. Jadi jangan ditunda. Jangan ditunda. Menunda-nunda utang itu dosa. Ingat ya. Menunda-nunda utang itu apa? Dosa. Nabi SAW telah gambarkan itu. Ada orang yang apa? Sudah mampu dia bayar. Ini kepada manusia nih, apalagi kepada Allah. Sudah mampu bayar tapi dia tunda. Enggak. Lagi juga kayaknya dia enggak perlu. Padahal kita ngutang sama dia. Bayar segera. Udah ada. Kecuali kalau lagi kita memang lagi sulit, belum ada, kita minta maaf, datangi. Saya kayaknya minta undur lagi. Itu baru akhlak. Tapi kalau sudah ada, segera tunaikan, jangan ditunda-tunda. Apalagi utang kita kepada Allah, entah itu nazar ataupun maaf utang Ramadan misalkan, ya, maka apa? Segera apa? Ditunaikan. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada Umar, ya Rasulullah, dulu di zaman jahiliyah aku pernah bernazar mau itikaf. Kata Nabi apa? Tunaikan. Ya, tunaikan. Adakah adabnya memasuki Ramadan secara syar'i seperti ziarah kubur, saling memaafkan? Enggak ada. Yang ada justru apa? Tadi sudah sebagian disebutkan, sebelum masuk Ramadan harusnya kita muhasabah, banyak istighfar. Ya, menyambut Ramadan harusnya dengan kegembiraan. Bagaimana tidak gembira? Nabi katakan, idza ja'akum Ramadan, apabila Ramadan datang kepada kalian, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, wa syuffidatis syayatin, dibelenggu itu syaitan. Harusnya kita gembira. Gimana tidak gembira ketika Nabi SAW memberikan kabar di hadis yang lainnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu, setiap amalan Bani Adam itu untuknya. 1 dibalas 10, dibalas 100, dibalas 700, illa as-siyam, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Kita gembira dengan kabar-kabar begitu. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ramadan. Kita siap menerima tamu Ramadan dengan senang. Jangan sebaliknya. Jangan apa? Melakukan perkara-perkara yang tidak ada apa? Tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, itu kalau yang tadi barusan disebutkan, iya jelas, betul. Menyambut Ramadan dengan banyak istighfar, banyak beramal soleh, bergembira, kemudian apa? Berilmu. Nah, itu semuanya apa? Dilakukan. Tapi adapun ziarah kubur, enggak ada dalilnya. Saling memaafkan, enggak ada dalilnya. Ya. Jadi ini harus dijauhi. Ya, ini kebiasaan di masyarakat kita yang apa? Harusnya apa? Dihilangkan. Mau ziarah kapan saja. Ya, tidak harus menjelang apa? Ramadan. Tapi kan kita mau Ramadan banyak dosa, Ustaz, saling memaafkan.
Kalau ada dalilnya sih iya kita lakukan, ya. Jadi jangan ada kekhususan tersendiri. Kalau ditanya ziarah kubur boleh apa tidak? Saling memaafkan boleh apa tidak? Tapi ingat, mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain butuh dalil. Ya. Orang banyak sholat boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau setiap kali dia mau masuk rumah sholat dulu, mau keluar rumah sholat dulu 2 rakaat, nggak ada dalilnya, ya kan? Jadi jangan sampai kebolehan sesuatu kemudian kita anggap semuanya boleh, jangan. Ya, jangan. Turunnya Quran peristiwa besar, ya. Tapi jangan sampai peristiwa besar itu kemudian kita rayakan, karena Nabi SAW tidak pernah merayakan. Ya, bukan berarti nggak boleh menghormati Quran, boleh. Tapi ingat, menghormati Quran sesuai dengan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana baca Qurannya? Ini mungkin maksudnya bagaimana kalau kita baca Quran masih dalam proses belajar, belum lancar, masih dapatkan pahala Ramadan kalau kita baca Quran? Dapat jelas. Ya, dapat jelas. Ya. Jangan sampai kita kena waswas syaitan. Kamu kan belum lancar, udah nanti aja Ramadan berikutnya kejak lancar, Qurannya kagak dibaca. Allah Maha tahu sebatas apa kemampuan kita. Kalau kita masih terbata-bata, baca. Ingat kata Nabi SAW, pahalanya besar. Ya, orang yang walaupun dia masih walladzi yatata bihi, si orang yang masih terbata-bata falahu ajron, bahkan dia mendapatkan dua pahala. Pahala apa kata para ulama? 2 itu, yaitu pahala kesungguhan dia masih belajar, dan yang kedua pahala membacanya. Al-mahiru bil Quran, kata Nabi, orang yang mahir, yang bagus bacaannya, beserta ma'as safaratil kiramil bararah, para malaikat yang mulia. Tapi orang yang yatata'ta bihi, yaitu dengan Quran masih terbata-bata, dia masih dapat 2 pahala. Sehingga seakan-akan Nabi ingin mengatakan, tetap walaupun engkau masih terbata-bata, tetap baca. Oleh karena itu kalau bisa baca Qurannya, kalaupun kita udah sadar diri, bacanya didengerin. Ya, saya membaca Quran di depan orang yang bacaannya sudah bagus, itu bagus. Jangan baca sendiri gitu. Sering-seringlah disimak. Sama siapa? Ya sama siapa saja yang yang bisa menyimak kita. Ada ustadzahnya misalkan, simak ustadzah. Ustadzahnya juga harus mau menyimak, saya simaknya. Tapi yang minta disimak juga tahu diri. Jangan 1 jam, 2 jam, ustadzahnya juga ada kerjaan yang lain. Nah, besok lagi begitu. Ya. Jadi tetap membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita kena waswas syaitan. Ya. Tayyib. Ya, siapapun yang memberikan pertanyaan ini, semoga rahmat Allah turun kepadanya. Mohon saran dan motivasi kepada seorang yang telah berbuat zina saat berkenalan dengan yang bukan mahramnya. Lalu mereka berdua bertaubat dan memutuskan semua komunikasi dan berjanji akan bertemu kembali pada waktu yang akan ditentukan. Apakah Allah akan mengampuni akhwat ini? Apakah proses ta'aruf untuk pernikahan dengan ikhwan ini dilanjutkan? Ya tentu kebaikan itu dilakukan, niat kebaikan dilakukan dengan proses yang baik juga. Ya, innamal a'malu binniyat itu, ya segala sesuatu tergantung dari niat yang dilakukan dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Kalau betul-betul si ikhwannya ini mau sudah pas dengan si akhwatnya ini, sudah mampu, ya sudah punya kemampuan finansial, segera, jangan ditunda. Nggak perlu lagi kemudian seperti tadi terjadi zina mata, zina mungkin zina hati, zina tangan, ya, pegang-pegangan misalkan, nggak perlu. Kalau mereka berdua sudah taubat dan udah putus komunikasi, bagus.
Ya. Nanti apa? Kalau ikhwannya sudah siap, sudah langsung lamar. Ya. Dan tidak perlu melakukan hal-hal yang lain. Misalkan apa? Ini tanda dulu ya, pegang cincin dari saya, nggak perlu. Ya. Tapi nanti aja langsung. Ya. Mudah-mudahan apa? Mereka berjodoh. Kalaupun tidak berjodoh, kemudian mereka setelah tutup komunikasi pisah gitu ya, akhwatnya ada yang ngelamar, ya ikhwannya harus apa? Harus ikhlas. Dan akhwatnya pun juga harus apa? Ikhlas. Kalau yang datang adalah agamanya baik. Jangan kemudian apa? Membanding-bandingkan. Ingat kata Nabi, siapa yang kedatangan apa? Calon yang agamanya baik kemudian ditolak, maka apa? Tunggulah apa? Akan datang fitnah. Ya. Jadi dua-duanya harus apa? Harus memahami Allah yang mengatur. Ya, apakah Allah akan mengampuni akhwat ini kalau dia betul-betul bertaubat tadi, memenuhi syarat tadi, sudah selesai, tinggalkan, tutup komunikasi, begitu ya. Tutup, selesai, udah. Ya. Mudah-mudahan insyaallah apa? Dia akan diganti dengan yang apa? Yang lebih baik lagi, atau dia memang dipertemukan dengan yang bersangkutan tapi dengan cara jalan yang apa? Yang baik. Ya. Silakan kalau kemudian apa? Memang ikhwannya sudah apa? Sudah siap, lakukan apa? Ta'aruf serius, jangan bermain-main. Jangan bermain-main. Baik. Ini jangan-jangan yang nanya belum nikah nih, ya kan? Ustaz, apakah sajadah dengan motif masjid atau hiasan-hiasan lain diperbolehkan untuk sholat? Kalau apa namanya, Nabi pernah itu dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, ketika sholat, ya beliau menghadap ke apa namanya, kain yang apa, mengganggu kehusyuannya. Maka Nabi menyuruh Aisyah apa, singkirkan, karena ini mengganggu kehusyuan. Sajadah itu nggak usah macam-macam. Ya, kalau gambar masjidnya terlalu motifnya banyak, maka lebih baik diganti. Ini kayak karpet kita nih, udah selesai, ya kan? Nggak perlu kemudian yang macam-macam, karena yang macam-macam biasanya suka apa? Mengganggu kehusyuan. Ini sajadah masjidnya bagus banget ya, di mana ini? Akhirnya sholatnya apa? Terganggu. Masya Allah, warnanya, jahitannya rapi banget ya. Udah gitu ininya bahannya halus gitu. Oh sudah. Tahu-taunya imamnya sudah sujud, dia masih berdiri, kan aneh, ya kan? Gara-gara apa? Tadi terkesima dengan apa sejadahnya. Kalau yang bertanya ini dagang sejadah, jangan-jangan yang tanya ini dagang sejadah nih, ya kan? Kalau mau dagang sejadah, udah nggak usah motif yang macam-macam, lurus aja. Maksudnya lurus apa tuh? Apa? Polos. Ya, saya mau mengatakan polos. Udah nggak usah macam-macam, polos saja, selesai. Supaya apa? Dagang kita berkah, ya enak gitu loh ya. Nggak usah ada orang lagi berlari menuju masjid gambar, aduh, ya kan? Ini bisa mengganggu kehusyuan. Walaupun kalaupun sholat dengan memakai sajadah begitu sah sholatnya sah, tapi ingat kehusyuan yang terganggu. Ya, jadi jangan sampai kita begitu. Kalau yang dagang ini udah bikin aja produksi yang apa, polos saja udah. Baju jilbab polos, kemudian apa, jubah polos, nggak usah yang neko-neko. Ya, tidak usah yang apa? Neko-neko. Apalagi sejadah ada tulisannya jangan lupa coblos. Ya, itu udah jangan itu kan. Tapi dia ngasih sejadah, Ustaz, ya nasihatin saja. Saya nggak terima, takutnya nanti saya nggak khusyuk. Ya, nggak usah. Ya, kalau mau ngasih saja, nggak usah yang macam-macam. Ya, gambar dia di sejadah, ya kan? Nomor dia di sejadah, nomor dia di punggung, gitu kan? Ya, di jilbab, masya Allah, ibu-ibu ada jilbabnya coblos nomor 1, ya kan? Kalau bisa nggak usah itu dipakai yang begitu, ya. Apa hukumnya apabila kita mengulangi perbuatan dosa lagi dalam keadaan sadar dan tahu itu salah, dosa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah, walam yusirru, jangan lakukan lagi, udah selesai dah. Tadi kan syarat taubatan nasuha udah selesai. Tinggalkan circle yang buruk, lakukan amal yang baik, udah selesai.
Jangan balik lagi. Apalagi yang ditanyakan di sini apa? Dia sengaja. Nih tahu nih sebenarnya apa? Mencuri nggak bagus. Cuma saya lagi butuh handphone nih. Saya ambil lagi deh. Ini jelas dosa. Nggak boleh. Lebih baik apa? Saya ambil, saya tanya. Ini punya siapa? Oh ternyata ada punya. Kasihkan. Nah, itu baru berpahala. Padahal hatinya pengennya apa? Ngambil kan? Kalahkan itu. Ya nafsunya seperti itu apa? Harus dikalahkan. Mau tanya Ustaz, salat sunnah awwabin yang 6 rakaat setelah salat maghrib boleh dikerjakan doa atau enggak? Ini sebenarnya ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan salat awwabin itu salat duha. Ya. Ada yang mengatakan salat awwabin itu adalah salat apa? Duha. Ya. Ada yang mengatakan bukan salat duha. Ya, tapi apa namanya? Salat yang dikerjakan di luar daripada itu. Cuma kalau misalkan apa namanya? Pertanyaannya dikerjakan di rumah atau di masjid, ya boleh saja. Lebih utama di rumah, lebih utama di rumah. Keumuman dari dalil bahwasanya Nabi SAW itu kalau mengerjakan sholat sunnah lebih seringnya di mana? Di rumah. Ya lebih seringnya di rumah. Dan itu faedahnya banyak. Faedahnya banyak. Di samping mengikuti sunnah Nabi, kalau sholat sunnah di rumah, yang kedua menghidupkan rumah dengan ibadah, gitu ya. Kemudian yang ketiga mengingatkan orang rumah untuk apa namanya? Beribadah sunnah di rumah. Itu banyak sebenarnya. Jadi kalau mau sholat tadi misalkan apakah awwabin atau bukan, lebih baik di rumah. Lebih baik apa? Di rumah. Apalagi mungkin ini yang bertanya ibu, ya. Yang bertanya apa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu bukan sekedar sunnah, tapi yang wajib juga di rumah lebih utama. Ya, waqarna fi buyutikunna. Ya, dia apa namanya? Menetap di rumahnya, sholat di rumahnya, di kamarnya, itu lebih utama. Apalagi sholat sunnah lebih utama. Ya, walaupun laki-laki suami kata Nabi jangan melarang juga istri datang ke masjid, boleh, tidak mengapa. Ya, cuma wanita itu lebih utama di rumah, karena rumah kaum muslimah itu adalah bagian dari kebaikan yang banyak. Ya kebaikan yang banyak. Maka hidupkan rumah kita ya lewat apa? Amal-amal ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya dan menjadi persiapan buat kita untuk Ramadan besok. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan fisik kita, Allah panjangkan umur kita merasakan Ramadan 1 bulan penuh dengan berbagai ibadah. Mudah-mudahan Allah sehatkan keluarga kita, Allah istiqomahkan kita dengan ibadah-ibadah Ramadan, puasanya, salatnya, tilawahnya, silaturahminya, sedekah-sedekahnya. Dan mudah-mudahan insyaallah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Sabtu tanggal 15 Februari 2025 jam 9 pagi oleh Ustaz Abu Nida Fatahullah dengan tema bertetangga dengan Nabi di surga. Semoga kita dimudahkan dalam setiap untuk musari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.